Oke, welcome buat teman-teman yang lihat video ini. Jadi di sini gua bakal jelasin tentang skill untuk job rune naik. Terlebih khusus untuk build yang pakai pedang ya. Untuk tombak mungkin kita bakal bikin untuk video berikut. Untuk sekarang kita fokusin dulu konten video tentang build RK tipe pedang. Jadi seperti biasa, yang pertama dulu kita bahas adalah status. Ini gue masih bikin tipe untuk PvE doang. Untuk PvP nanti bakal diganti. Pokoknya kalau PvP itu banyakin di feed juga lah. Ini gue masukin look. Kalau PvP tinggal looknya dipindahin ke feed. Tapi kita fokus ke yang PvE dulu. Karena RK kita itu cuman butuh STR dan Agi secukupnya. Yang penting Agi itu lihat ya. Yang penting ASPD-nya tembus sampai 500. Nih 500. Jadi Agi cuma butuh 61. Karena ASPD 500, STR 99, terus look. Kenapa look? Karena look juga menambah PATK. Jadi gue naikin look karena ini tipe buat PvE aja. Jadi untuk status kurang lebih seperti ini. Terus untuk equip untuk job 3 tolong pakai season 2 ya. Walaupun ungu nggak apa-apa karena udah bagus. Jadi untuk weaponnya pertama, weapon kita pakai yang elemental sword karena cuman ini weapon yang efeknya untuk job 3. Lihat efeknya Agi ASPD, skill ignition brick, skillnya job 3, wind cutter, segala macam di sini. Pokoknya semua job 3 wajib pakai weapon season 2 yang paling kanan. Khusus RK kita bakal pakai elemental sword. Bajunya ada dua opsi. Bisa pakai Master of Magic atau enggak Charleston. Diatur aja mana yang nyaman antara dua ini, silakan dipakai. Soalnya kalau kayak punyanya Koprima yang mesang, sebenarnya lebih sakit Charleston. Kenapa? Karena dia di kepala itu nggak pakai karat. Kalau pakai karat, otomatis set yang Master of Magic ini itu bakal lebih sakit lagi. Jadi teman-teman bisa nyoba antara Master of Magic atau yang Charleston. Itu untuk equipnya ya. Kalau kartu, ini kartu tipe PvP. Kita nggak bahas PvP dulu ya. Gue utamain yang PvE dulu karena kita rata-rata free to play pasti PvE. Untuk kepala, kalau main Master of Magic wajib punya karat. Karat card yang ini. Wajib punya ini bintang 3 ya. Kalau main Master of Magic. Kalau main yang Charleston bisa pakai krem. Oke ya, itu untuk yang kepala. Untuk face wear itu tinggal ngikutin aja. Kalau misalnya musuhnya large pakai Edgar, kalau misalnya medium pakai Goblin. Kalau mulut ini karena Koprima Sultan jadi punya kartu ini. Tapi untuk free to play kita pasti pakai Angeling card. Dua-dua Angeling card aja. Oke. Terus ke baju. Baju ini kalau tipe PvP pasti mark karena anti freeze, ada darah juga ya. Bisa siapin baju 4 elemen tergantung musuh atau PvP yang bakal kita defend. Jadi baju armor ini kita butuh 4 elemen itu ya. Disiapin aja dulu. Jadi baju situasional mau pakai apa aja boleh. Tapi kalau mau fokus dev PvP otomatis mark. Kalau mau tipe gebuk-gebuk aja, kalau RK bisa pakai kartu yang Piki. Piki ini nambah STR sama PTK, tapi cuma damage aja ya. Kalau defense otomatis lu butuh kayak 4 elemen itu. Atau enggak, kalau lu mau tanky, lu butuh Peko-Peko card. Mana nih Peko-Peko nih. Ini kalau mau tipe lebih tanky lagi, bisa pakai ini. Itu untuk baju ya. Terus kalau weapon, teman-teman udah tahu pasti weapon tinggal menyesuaikan aja. Menyesuaikan monster yang kita lawan. Utamakan kartu size karena size itu paling sakit untuk damage output dari Ragnarok. Jadi ini gue liatin ya. Monster itu dia
ada tipe, size, race sama elemen. Kalau tipe ini kan masih sedikit kartunya, jadi kita fokus ke size dulu. Size paling sakit. Size, race, baru elemen. Jadi tergantung lu hajar apa. Contoh, misalnya lu hajar Mutant Dragon kan yang paling rame ya, Mutant Dragon. Jadi lu utamain kartu size dulu large, baru race yang dragon, baru fire. Kalau nggak punya, pakai apa aja ya, yang penting sesuai. Itu untuk weapon. Untuk garment, untuk tipe free to play, usahakan punya Baphomet JR untuk RK. Karena ini menambahkan agi dan kritikal. Di kakinya otomatis lu harus pakai matir, atau enggak kalau lu mau main Master of Magic, lu pakai matir bintang 3 dua-duanya. Ya, itu untuk sampai di kaki ya. Aksesoris ini yang PR, ini yang mahal. Kalau teman-teman free to play, punya aja dulu kartu yang attack speed. Contohnya Swift Mantis. Kalau ada Aether bagus, Kalau enggak kartu birunya itu, teman-teman bisa pakai Swift Mantis karena butuh agi. Atau enggak bisa pakai namanya Mantis yang biasa. Mantis ini STR dan PATK. Jadi sesuaikan aja kebutuhan. Itu untuk kartu ACC. Kartu di kostum masih lumayan mahal, jadi pakai aja apa yang punya. Kalau kartu di backwear, kayaknya cuma satu opsi, yang penting Defiling Puppet. Nah, terus ini kenapa gua nggak pakai tameng? Nggak pakai tameng itu karena gua cuma tipe PvE yang build ini. Karena kalau gua pakai tameng itu mengurangi attack speed. Otomatis attack speednya nggak 500 kan. Nih, kalau gua pakai ada notif mengurangi attack speed. Attack speednya tuh jadinya nggak 500. Nih. Jadi nggak rekomen untuk yang make PvE pakai tameng, dicopot aja. Kecuali kalau PvP wajib pakai tameng dan pakai Tarafro card untuk PvP. Cuman karena ini tipe yang gua ajar untuk PvE, mending pakai satu tangan aja untuk tipe build ini ya. Terus kalau skill, kita update ke skill dulu. Untuk skill kita pakai, karena kita main pedang, naikin base 10, Fatal Blow 10, Fatal Blow 5, Sword Master ini wajib 10 karena pedang. Increase HP 10. Sisanya Magnum Break 8. Ini kenapa 8? Karena ada buat skill unlock di bawahnya. Jadi kurang lebih begini aja. 43 sengaja karena emang ini dibutuhkan. Terus ke job kenaik. Job kenaik lu naikin riding, Calvary Master mentok. Ini Sword Quicken gak perlu. Nanti gue jelasin kenapa gak perlu ya. Ini gak perlu naikin. Naikin Sword Strike 10, Leon Roar 10, Charge Attack buat ngebling. Terus pakai naikin Major Tenacity. Ini penting karena ini ada shield. Jadi untuk kenaik kurang lebih skillnya begini aja. Pindah ke Lord Knight. Lord Knight itu ini sebenarnya nggak perlu naikin concentration karena ada di bawah. Nanti gue jelasin. Ini naikin concentration aja. Head Crush, Join Beat, Aura Blade, Tension Relax sama Berserk. Yang wajib di sini adalah sebenarnya cuma 3 ini. Ini, sama ini. 3 ini aja yang wajib. Sisanya harus genapin aja karena harus buka semua agar bisa job RK itu bisa diambil. Jadi kurang lebih itu build skill dari Swordsman, Kenaik sama Lord Knight. Nah, untuk RK ini yang PR ya. Tolong jangan di skip kalau lagi nonton. Untuk RK, skill yang paling wajib adalah ini, skill naik naga. Naik naga ini efeknya nambah berat 1000, PATK 10% dan 100% untuk ignore semua size. Jadi kalau kemarin pedang itu kan penalti ke medium sama small. Tapi kalau lu udah jadi RK naik naga gak ada penalti lagi. Jadi ini skill udah bagus banget. Kita udah gak butuh buff dari Whitesmith karena ini udah bikin 100% untuk semua size. Kemudian naikin Dragon Skion. Ini adalah ultinya RK. Ini paling wajib. Nanti gue jelasin cara pakainya. Tapi untuk build skillnya dulu tolong di copy aja yang kayak gini. Kalau mau di upgrade terserah silakan. Tapi gue saranin yang kayak gini dulu.
Dragon Skill naikin 1 karena ini ultinya. Terus naikin semua Dragon Breath. Dragon Breath api, angin, sama air. Kenapa ini cuma 3? Karena lebih kepake yang api. Karena RK itu damage-nya yang sakit api. Tapi kenapa ngambil 3-3? Karena 3-3 ini buat nge-trigger ultinya RK. Kalau angin ini harus wajib diambil mentok karena ini cooldown paling cepat. Nanti gue jelasin ya perbedaan api, angin, sama air. Terus full throat. Nah ini yang gue bilang kenapa nggak perlu ngambil buff di atas. Karena ada ini guys. Kalau lu udah ngambil ini 1, ini skill all in one. Jadi lu ngambil 1, pas lu aktifin, lu bisa langsung punya Endure level 11, Sword Quicken level 11, Concentration level 11, plus Aura Blade level 11. Nih gue liatin ya. Ini gue copot dulu. Gue copot semua skill. Nih, ini kosong kan skillnya. Kalau gue pakai full throat, nih langsung ada semua. Jadi itu skill wajib diambil. Itu penjelasan untuk full throttle ya. Terus skill yang wajib juga buff untuk RK adalah Enchant Blade ini. Ini membuat auto attack kita itu menambah damage 500%. Dan Ignition Brick juga nambah 500%. Jadi ini wajib diambil. Karena RK itu yang satu tangan cuman auto attack aja. Makanya ini sangat bagus menambah 500% damage. Terus pindah ke Ignition Brick. Ini satu-satunya skill RK yang paling sakit. Skill aktif yang paling sakit ya. Damage-nya itu 1500%. Nanti gue tunjukin show damage-nya. Abis gue jelasin semua skillnya ya. Terus lanjut di rune. Rune merah ini bagus buat PvP sebenarnya. Ini kita dapat armor 100% dari max HP kita. Nih ya gue tunjukin gue pakai ya. Pas gue pakai lihat ada darah kuning. Ini shield. Jadi RK ini yang shield rune merah ini buat tipe tanky aja. Kalau ungu ini, kalau lu pakai yang ungu, orang PvP ya, PvP player yang hit lu, ada chance ketika musuh ngehit lu, equip musuh bakal pecah. Weaponnya bakal pecah 5%. Plus ada reflect. Kayak kalau main Dota ini kayak Blade Mail. Jadi situasional aja mau pakai yang mana. Kalau hijau, ini kalau di Dota ini namanya BKB guys. Ini kita bisa nggak kena CC selama 5 detik. Jadi pakai hati-hati karena efek cuma 5 detik, cooldown 30 detik. Jadi untuk player RK, rune-rune ini dipakai sebaik-baiknya ya. Yang ini armor, yang ini reflect, yang ini BKB anti magic. Yang ini buff party. Ini buff party menambahkan PATK MATK 10%. Jadi kurang lebih itu penjelasan untuk skill RK. Untuk autonya sebenarnya simpel aja. Cuma auto attack, full throttle, enchant blade, sama ultinya. Kenapa gue taruh 2 ini? Nanti gue jelasin. Ini gue jelasin tentang. Ntar gue ke dummy dulu. Dikarenakan gue belum bisa edit video guys, terpaksa harus sedikit ribet ya. Nih, untuk ultinya RK, ini ada bar ini ultinya. Yang nama skillnya tadi, yang Dragon Skion. Nih kalau teman-teman lihat ya, gue masukin di setting dulu. Nih, ini gak bisa dipakai kan? Karena gak punya stack. Nah, untuk dapetin stack ini, lu butuh pakai skill Dragon Breath. Nih ya, Dragon Breath nambah 1. Dragon Breath nambah 2. Dragon Breath lagi, jadi 3. Lu pasang spam Dragon Breath, pas 4 lu bisa pakai ulti. Nih, ulti bisa dipakai. Ultinya itu efeknya damage nambah, plus auto attack jadi range. Damage nambah dan Ignition Brick juga nambah damage 100%. Jadi ulti ini wajib banget. Makanya kenapa gue taruh Dragon Breath di sini? Karena api paling sakit. Angin gue taruh karena ini cooldown paling cepet. Jadi bisa nge-spam buat cepetin lu cepetin stacknya buat pakai ulti.
Itu kenapa gue masukin Dragon Breath ya. Ini gue tunjukin sekarang Ignition Break dulu. Lihat damage-nya. Kalau nggak pakai ulti ya, 6 juta. 6 juta. Coba ya, gue pakai lagi ya. 5 juta. Kita coba sekarang pakai keadaan lagi ulti. Nih, ini udah full, kita ulti, terus Ignition Break, door 12 juta. Lihat ya, 2 kali lipat perbedaannya. Jadi ulti ini wajib banget untuk kita spam. Makanya gue taruh ulti di auto plus 2 Dragon Breath yang sakit plus cooldown cepat untuk memaksimalkan ultinya. Itu penjelasan tentang RK ya. Untuk enchantnya, sorry lupa. Enchant untuk RK intinya itu di melee bone aja. Karena nggak ada critical kan. Jadi pakai melee bone aja. Nggak usah yang lain. Melee bone, intinya melee bone. Untuk yang lain sesuaikan aja guys. Apa yang lu punya aja. Mau yang di armor ya. Mau pakai stone, anti damage, pakai counter crit, apapun terserah. Tapi untuk kita PV yang tipe-tipe free to play ya. Untuk yang kayak di baju pakailah PvE teknik. Untuk yang ini pakai PvE teknik. PvE. Jadi enchantnya intinya itu ada di melee bone. Ya. Sekarang gua akan jelasin tentang Verus. Verus ini sebenarnya agak PR karena susah untuk dapetinnya. Kalau ini karena caranya Mesang Koprima Sultan, jadi kita punya banyak riset. Akhirnya bisa dapat, kalau menurut gue ini udah cukup sempurna karena udah dapat semua. Untuk job 3 RK ya, yang paling penting adalah Holy Light Shield. Ini menambah damage sangat signifikan. Intinya lu harus punya RK ya, 3 aja kalau gue saranin. Lu harus punya Holy Light Shield 1. Yang kedua lu harus punya Divine Empowerment. Holy Light Shield ini kan nambah damage. Terus punya Divine Empowerment. Ini efeknya Aura Blade-nya nambah 14% kalau Smeldon ya. Ini yang kedua. Yang ketiga lu harus punya Dauntless Order. Ini buff concentration tadi nambah damage lagi 14% plus reduction defense musuh 50%. Jadi kalau teman-teman agak problem masalah Smeldon, intinya lu punya aja 3 ini, walaupun yang dari Dimik nggak masalah guys. Di Dimik itu tetap ada. Mana ya? Di Dimik nih yang kuning-kuning begini. Ini tetap punya dia. Yang penting intinya untuk Verus kita tuh punya Holy Light Shield 1, Divine Empowerment yang kedua, Dauntless Order yang ketiga. Itu 3 ini aja intinya. Sisanya itu teman-teman sesuaikan aja. Kalau kayak kurang attack speed bisa masukin monument management. Kalau kurang pengen main critical tinggal masukin aftershock. Kalau ini kan karena ya untungnya sih kita dapat yang lumayan bagus nih. Yang 2 ini kan penting di 1 Smeldon. Ini hoki nih. Jadi ini udah di 1 Smeldon. Terus yang Dauntless Order ketiga udah dapat di sini. Satunya ini pakai random aja sebenarnya. Cuman karena kita punya juga yang bagus Furious Attack, RK kan Berserk tuh bagus. Jadi gue pakai Furious Attack. Tapi intinya kalau teman-teman belum punya, yang penting intinya adalah Holy Light Shield, Divine Empowerment, sama Dauntless Order. Kurang lebih gitu ya untuk masalah Verus. Kita lanjut untuk yang masalah job 3. Nah job 3 ini udah ada 2 fitur baru. Ada Nebula sama Nexus. Nih gue buka Nebula ya. Nebula itu teman-teman kalau mau kalau reset ada 2 tipe kan, tombak sama pedang. Gua saranin pakai yang pedang kan. Nah pedang ini gua belum upgrade karena nanti bakal di-upgrade dari ownernya. Upgrade-nya itu apa? Upgrade ini lu bisa masukin sampah-sampah lu buat naikin level. Contoh, tapi gua gak gua naikin ya. Contoh, gua masukin ini Kiwi 54, nambah 5 level kan. 5 level itu nambah PATK jadi 12, fire skill damage naik, water damage naik. Ini penting guys. Nih gue liatin. Semisalnya ini kan level 1. Kalau gue upgrade ini 5 level jadi level 6. Itu belum ada apa-apanya. Kalau ini level 20 ya.
Kalau udah unlock level 20, auto attack lu ada chance untuk keluar Dragon Breath. Wajib. Makanya sampah-sampahnya, bahkan experience karakter itu bisa dimasukin ke sini, guys. Ini bisa dimasukin ke sini buat naikin Nebula, level Nebula. Nih ya, level 20 kan auto attack begini, keluar Dragon Breath. Level 40 ada attack speed 5%, skill damage 5%, dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat. Ini ulti nih, Dragon Skion. Skill damage 20%. Bagus banget. Jadi untuk Nebula, cara naikinnya adalah cuman masukin sampah. Terus kita pindah ke Nexus. Nah, Nexus ini lumayan PR. Nexus ini bakal ke unlock skill. Jadi teman-teman masukin ini Nexusnya, attack, defense, sama support. Nanti kalau misalnya udah dimasukin, ini ya, teman-teman tuh harus unlock dulu 21 kunci supaya semua bisa ke unlock dan bisa masukin Nexusnya nih. Tapi ini belum sempurna. Kenapa? Karena mau diatur dari ownernya lagi. Tapi teman-teman kalau udah punya mau ngatur, masukin aja. Dan gue kasih tahu nih, intinya di RK ada talent nih. Kalau misalnya udah masuk semua, nanti talentnya kebuka nih. Gue sih dapatnya yang sampai nih. Nanti bisa reset. Intinya RK ada 3 paling penting. 1 ini Ignition Brick yang tadi gue liatin. Ini kayak kalau player Dota pasti tahu, kalau Huskar semakin sekarat semakin sakit. Jadi kalau misalnya lu semakin sekarat, lu pakai Ignition Brick, itu bakal sakit banget. Tapi kita belum punya, makanya kita belum nyoba ya. Terus yang kedua penting adalah Wind Cutter. Yang tadi kita auto attack versi ulti jadi range, kita jadi Wind Cutter, damage-nya nambah 40%. Sakit banget. Ini wajib punya. Dan ketika ulti aktif, attack speed-nya nambah 20%. Ini udah paling bagus, guys. 2 ini paling wajib. Sama tambahan kalau punya Fire Breath, ini menambah damage yang tadi gue bilang. Dragon Breath Fire itu dia ada DPS-nya 1000% plus menghilangkan healing taken 90%. Jadi ketika orang heal gak gitu banyak. Makanya ini 3 ini paling wajib untuk RK. Tipe pedang. Kalau Rain of Spear kan tipe tombak, gak usah, jelek. Dragon Howling juga gak gua saranin. Intinya cuman di 3 ini aja. Ya, kurang lebih untuk RK begitu, guys. Untuk pertanyaan yang lain bisa komen aja atau PM in game untuk pertanyaan tentang RK atau yang lainnya. Thank you semua yang udah join. Nanti untuk job lainnya bakal gue coba bikin. Dan tipe untuk tombak bakal gue coba usahain secepatnya untuk gue build. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.